Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Indonesia yang dimana diampu oleh dosen Pak Dr. Anzar MPD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Untuk mengefisienkan waktu, mari saja kita beralih ke video presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Shandereski Amlaes selaku moderator yang akan memandu proses video presentasi kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Andi Shandereski Amelia dengan NIM 1057211139922. Andi Ade Wahyudi Asdar dengan NIM 1057211146222. Kurnia dengan NIM 1057211138822. Hardianti dengan NIM 1057211158822. Muh Syukrianza dengan NIM 1057211160022. Materi pertama adalah pengertian penalaran. Menurut Minto Rahayu, penalaran adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Dalam sumber lain juga, Minto Rahayu menjelaskan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir yang logis dengan berusaha menghubung-hubungkan antara fakta atau memperoleh suatu kesimpulan. Nah, materi selanjutnya adalah unsur penalaran penulisan ilmiah. Nah, di sini terbagi atas beberapa unsur. Yang pertama ada topik, dasar pemikiran, pendapat atau fakta, proposisi, proses berpikir ilmiah, logika, sistematika, permasalahan, variabel, analisis, pembuktian, hasil dan kesimpulan. Jenis penalaran induktif. Penalaran induktif ialah proses berpikir yang bertolak dari suatu atau sejumlah fenomena atau gejala individual untuk menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum. Proses induksi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah generalisasi, yang merupakan proses berpikir berdasarkan pengamatan atas sejumlah dengan sifat-sifat tertentu untuk menarik kesimpulan umum mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Yang kedua adalah analogi. Analogi adalah suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau inferensi tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan beberapa gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri esensial penting bersamaan. Yang ketiga adalah sebab akibat. Prinsip umum hubungan sebab akibat menyatakan bahwa semua peristiwa harus ada penyebabnya. Selanjutnya adalah jenis penalaran deduktif. Penalaran deduktif ialah proses berpikir yang bertolak dari prinsip, hukum, putusan yang berlaku umum tentang suatu hal atas prinsip umum tersebut. Ditarik kesimpulan tentang sesuatu yang khusus yang merupakan bagian, hal atau gejala di atas. Pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah penulisan hasil berpikir ilmiah yang di dalamnya mencerminkan ciri ilmu pengetahuan. Penulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya. Definisi lain juga menyebutkan
bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikannya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri penulisan ilmiah. Ciri-ciri penulisan ilmiah sebagai berikut. 1. Isi mencerminkan hakikat ilmu pengetahuan atau objek ilmu tertentu. 2. Mengandung teori atau karangan berpikir. 3. Terdapat metode analisis, cara mencari dan menemukan kebenaran. 4. Mengandung penalaran. Aspek-aspek penalaran ilmiah. Aspek keterkaitan, yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam suatu karangan. Aspek urutan, yaitu pola urutan tentang suatu yang harus dilakukan untuk ditampilkan. Aspek argumentasi, yaitu bagaimana hubungan bagian yang menyampaikan fakta, analisa terhadap fakta, pembuktian suatu pernyataan, dan kesimpulan dari hal yang telah dibuktikan. Aspek teknik penyusunan, yaitu bagaimana pola penyusunan yang dipakai, apakah digunakan secara konsisten. Aspek bahasa. Karangan ilmiah disusun dengan bahasa yang baik, benar, dan ilmiah. Kesalahan logika dalam penulisan ilmiah. Kekeliruan informasi, yaitu kekeliruan yang terdapat dalam penempatan informasi terhadap gagasan yang ingin disampaikan. Kekeliruan diksi, kekeliruan argumentasi, kekeliruan ambiguitas, kekeliruan penegasan, kekeliruan akibat peremehan, kekeliruan psikologis. Baik, pada presentasi kali ini kesimpulannya adalah penalaran adalah proses berpikir yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Bernalar akan membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Dalam segala aktivitas, berpikir dan bertindak, manusia berdasarkan diri di atas prinsip penalaran. Bernalar akan mengarah pada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka emosi dan keyakinan seseorang. Karena penalaran mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala hal kondisi. Demikianlah tadi hasil video presentasi dari kelompok kami. Dengan mengucapkan hamdalah, maka berakhirlah pula presentasi pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas kesempatannya. Thanks for watching. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.